Siap, mohon izin memperkenalkan, nama saya Aditya Putra Setiawan dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin memulai percobaan tentang penurunan titik beku pada pembuatan es putar sederhana. Pertama-tama saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang kita butuhkan yang pertama ada baskom untuk memutar kalengnya tadi. Yang kedua kaleng, dan kita punya bahan yang pertama tentunya es batu. Yang kedua ada susu, bebas mau susu apapun, dan yang ketiga ada garam. Baik, kita akan lanjut ke pembuatan. Baik, langkah yang pertama yaitu kita ambilkan dulu kaleng bekas ini, kita taruh dalam baskom. Yang kedua, kita masukkan susu ke dalam kaleng ini, lalu kita tutup kaleng ini. Langkah yang ketiga, kita masukkan es batu di sekeliling baskom ini. Wah, lumayan dingin ya. Baik, jika sudah seperti ini, kita taburkan garam di sekeliling baskom ini. Setelah sudah, kita putarkan kaleng ini sampai susu yang di dalam ini membeku. Baik, jika sudah dirasa cukup, mari kita buka apakah ini membeku atau tidak. Wow, ternyata membeku guys. Oke, kita coba dulu. Wah, ini sudah lumayan membeku ya. Jadi sekian dari hasil percobaan saya pada penurunan beku pada es putar sederhana. Selanjutnya kita akan masuk ke teori mengapa susu yang di dalam ini bisa membeku. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori mengapa es di dalam toples itu bisa membeku. Jadi, teori yang menjadi dasar percobaan penerapan titik beku larutan pada pembuatan es putar sederhana adalah hukum Raoult dan hukum Henry. Hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap larutan adalah jumlah dari tekanan uap dari setiap komponen dalam larutan yang bergantung pada fraksi mol masing-masing komponen dan tekanan uap murni masing-masing komponen. Hukum Henry di sisi lain berkaitan dengan larutan gas dalam larutan dan menyatakan bahwa konsentrasi gas dalam larutan sebanding dengan tekanan parsial gas di atas larutan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengatur kondisi di mana larutan membeku pada suhu yang lebih rendah dari air murni sehingga membentuk es. Kesimpulannya, percobaan penerapan titik beku larutan pada pembuatan es putar sederhana didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Raoult dan hukum Henry. Dengan memanfaatkan hukum Raoult, kita dapat memahami bagaimana penambahan zat terlarut ke dalam pelarut akan menurunkan titik beku larutan. Sedangkan hukum Henry membantu dalam memahami kelarutan gas dalam larutan yang terkait dengan tekanan parsial gas di atas larutan. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, kita dapat menciptakan larutan yang membeku pada suhu yang lebih rendah dari air murni, sehingga memungkinkan pembentukan es dalam pembuatan es putar sederhana.
Baik, sekianlah hasil percobaan saya dan teori saya. Terima kasih.